Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anes Ingrawati dari Prodi Pendidikan Fisika. Ingin sedikit menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Peran Guru dalam Pembelajaran terhadap Materi Induksi Magnetik di MA Almarhum Margodadi. Di sini pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan berbagai aspek seperti guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, dan situasi belajar yang sedang berlangsung. Pendidik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Suatu kelompok manusia akan mustahil dapat hidup berkembang untuk mencapai cita-cita tanpa adanya pendidikan. Di sini juga pembelajaran fisika adalah pembelajaran yang sangat sulit bagi kebanyakan siswa, karena pembelajaran fisika adalah pembelajaran yang berhubungan dengan banyak rumus dan hayalan. Konsepnya adalah suatu landasan berpikir. Nah, fisika itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang paling mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda. Di sini memiliki tujuan, yaitu penelitian ini adalah untuk meningkatkan situasi literatur tentang media pembelajaran basic learning untuk generasi Z pada materi induksi magnetik di MA Almarhum Margodadi. Induksi magnetik atau GGL induksi yang menggerakkan muatan hingga dapat mengalir ke dalam loop. Aliran muatan itu disebut dengan arus listrik induksi, sedangkan GGL induksi sendiri timbul akibat adanya perubahan fluks tiap waktu. Arus induksi listrik akan mengalir apabila ada beda potensial dalam loop. Dan di sini ada juga rumusnya. Nah, salah satu konsep fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah medan magnet. Suatu titik dikatakan terdapat medan magnet apabila ada gaya. Selain gaya elektrostatik bekerja terhadap sebuah muatan yang bergerak di titik itu. Medan magnet mirip dengan medan listrik, yaitu merupakan medan vektor yang besar dan arahnya di sembarang titik diperincikan berdasarkan sebuah vektor B yang disebut induksi magnetik. Untuk menghitung gaya magnet di antara muatan yang bergerak, harus mencari besar dan arah vektor B di suatu titik. Hukum Ampere menyatakan integral garis konduksi magnet B di sekeliling lintasan tertutup sama dengan 4 pika kali arus neto yang melewati daerah yang dibatasi lintasan tersebut. Pada abad ke-21 menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberdaya saing secara global. Ciri SDM yang berkualitas adalah mampu mengolah, menggunakan, dan mengembangkan keterampilan berpikir. Berdasarkan keterampilan sesuai tuntutan abad 21, diantaranya kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah, kemampuan menciptakan dan membaharui, literasi, teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan belajar kontekstual, kemampuan informasi dan literasi media. Metode dalam proposal analisis ini generasi Z cenderung melakukan beberapa pekerjaan bersama-sama yang senang melakukan persoalan yang membutuhkan mengambil keputusan yang cepat. Mereka yang pasti menggunakan internet karena sumber melimpah dalam pendukung mengambil keputusan. Dalam pembelajaran generasi Z, jika pendidik masih menggunakan media masa lalu seperti ceramah dan menggunakan media duduk dengan cepat hafal,
Sekarang bukan lagi zaman seperti itu karena akan banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan, merangkum, ataupun menulis PR di buku tulis. Dengan seiring berkembang zaman pendidikan harus dapat meningkatkan cara lama agar sukses membimbing generasi Z menghadapi masa depan. Jadi pendidik sangat perlu inovasi untuk mengajar siswa generasi Z karena mempunyai konsep berpikir yang berbeda. Lingkungan generasi Z dengan kebutuhan manusia yang semakin berkembang dan bertambah, pemenu- maka memenuhi eksperimen dengan berjalannya waktu bisa diaplikasikan dengan cara mengajar mendidik untuk siswa. Penemuan media pembelajaran dengan berjalannya waktu dan faktor mendukung, maka media yang dulu bisa berganti dengan media untuk generasi Z dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Hidup dalam zaman generasi Z, di mana generasi terbiasa mendapatkan informasi beragam dalam waktu yang sangat singkat, seperti hanya pencet tombol, maka hasilnya sudah dapat dilihat. Pembelajaran anak generasi Z akan menjadi hal sulit jika pendidik masih menerapkan gaya masa lalu, seperti menggunakan metode duduk dengan cara hafal. Ini bukan zamannya lagi anak duduk menghabiskan waktu dengan mendengarkan, merangkum, dan menulis PR di buku tulis. Seiring perkembangan zaman, pendidik harus meninggalkan cara lama agar sukses membimbing generasi Z menghadapi masa depan. Karena mereka mempunyai konsep berpikir yang berbeda dan lingkungannya juga berbeda. Dalam penelitian proposal ini harus berkaitan dengan perkembangan abad ke-21 yang merupakan keterampilan penting yang wajib dikuasai oleh setiap orang supaya berhasil menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir. Dalam abad ke-21, sangat diperlukan untuk kelulusan yang berprestasi serta berkompetisi. Metode dengan studi literatur yang menggunakan media-based learning dalam menganalisis peran guru dalam media pembelajaran materi induksi magnetik di MA Almarhum Margodadi. Tempat penelitian berada di MA Almarhum Margodadi, Jalan Margodadi, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dengan menganalisis media pembelajaran yang digunakan di MA Almarhum Margodadi, jika menggunakan basic learning pada materi induksi learning, menganalisisnya dengan cara melihat perkembangan media yang digunakan dalam pembelajaran yang dulu dengan sekarang, dan jika menggunakan basic learning, apakah yang didapat oleh siswa. Jika generasi milenial merupakan generasi yang masih suka menggunakan era sebuah internet, yang dimana bagi mereka bioskop, film, dan beberapa hal yang lainnya ada di generasi 90-an merupakan hal yang menarik. Hal itu tidak bagi generasi setelahnya. Bagi generasi Z, era internet justru mengubah gaya konsumsi media mereka. Internet menjadi sumber utama untuk belajar tentang apa yang sedang terjadi di dunia, baik untuk tujuan hiburan, bergembira, relaksasi, untuk sekedar melupakan masalah, menghilangkan kesepian, juga untuk mengisi waktu sebagaimana kebiasaan mereka ketika mengisi waktu dengan tepat atau dengan teman atau keluarga. Bagi mereka, dunia menonton yang menarik adalah apapun yang terletak begitu dekat dengan gambaran tentang mereka, seperti melihat smartphone. Kemudian bagi generasi Z, fleksibilitas dan mobilitas menjadi ciri utama bagaimana mereka bisa menyendrungi sebuah produk. Individu yang mampu menggabungkan sikap, mengetahui, dan keterampilan
sesuai abad 21 dapat dikatakan memiliki keterampilan berpikir dengan tujuan, dapat membentuk lingkungannya agar lebih efektif. Berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat membantu seorang merumuskan atau memecahkan masalah dan membuat keputusan. Keterampilan berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir kreatif dan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pemikiran orang lain. Keterampilan ini lebih mengarahkan individu memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan secara logis dan tepat. Berpikir kritis adalah suatu kegiatan berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pengambilan keputusan berdasarkan apa yang harus dipercayai dan dilakukan. Dalam pendidikan, umumnya menjelaskan pembelajaran menggunakan media ceramah atau yang lain. Di sini guru harus sudah siap untuk mengajarkan siswa dengan media yang lebih kreatif, dikarenakan sekarang zaman modern hanya banyak teknologi. Jika guru masih menggunakan media ceramah, maka akan berpengaruh kepada rasa bosan siswa terhadap guru dan pembelajaran yang dijelaskan. Maka dari itu, guru harus memiliki keterampilan dalam mengajarkan generasi Z yang notabene sudah mengerti alat elektronik. Jika guru tidak mengembangkan media pembelajarannya, maka akan kalah dengan aplikasi yang ada di smartphone seperti Ruang Guru dan lainnya. Di MA Almarhum Margodadi, media pembelajarannya sudah berkembang mengikuti perkembangan milenial. Selain menggunakan PowerPoint, ada juga menggunakan basic learning dengan cara siswa dituntut untuk membuat karya sendiri yang dapat menganalisis karyanya dalam materi induksi magnetik. Jadi guru hanya memberikan masalah untuk dipecahkan oleh siswa dalam kelas dan dapat menganalisis masalah atau topik yang dia miliki untuk menjelaskan dengan cara membuat media karya supaya bisa untuk bahan acuan dalam materi yang dia dapatkan. Jadi, dengan media ini, siswa bisa berpikir kreatif untuk memecahkan suatu masalah agar siswa pun aktif dalam kelas. Dengan ini, guru bisa membuat masalah-masalah dalam materi induksi magnetik untuk dipecahkan oleh siswa agar bisa meningkatkan pola berpikir yang kreatif kritis dan dapat menciptakan serta memperbaharui dapat mengembangkan komunikasi untuk mendapatkan informasi serta dapat belajar kontekstual untuk memahami masalah yang guru berikan yang bisa mengembangkan karya-karya dalam penganalisisnya. Ada beberapa siswa yang masih kurang inovasi dalam berpikir, tetapi itu bukan masalah untuk media based learning, karena siswa dapat mendapatkan informasi melalui YouTube dan aplikasi di smartphone, serta berdiskusi pun sangat penting dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dalam materi. Jadi, dengan adanya media based learning, siswa tidak bosan ataupun malas untuk masuk kelas, sehingga mereka merasa tertantang dalam adanya media ini untuk mengetahui dan asik dalam memecahkan masalah. Guru juga harus bisa memahami karakter masing-masing siswa supaya tepat kondusif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sini, guru memberikan kisi-kisi tentang masalah yang ada, hubungannya dengan materi yang akan dipelajari, sehingga siswa dapat menyimpulkan apa yang harus siswa praktekkan dan menganalisisnya. Di MA Almarhum Margodadi, media pembelajaran yang diajarkan sudah berkembang dari menggunakan ceramah, setelah itu menggunakan PowerPoint, maka dapat berkembang menggunakan praktek seperti di laboratorium dan dapat menganalisis apa yang mereka praktekkan. Dalam materi induksi magnetik, siswa bisa praktek di lingkungan sekitar seperti
menentukan lilitan, dan sebagainya. Sehingga siswa bisa mengetahui dan mengenal subbab yang ada di dalam materi induksi magnetik dan kehidupan sehari-hari. Sehingga wawasan mereka dapat tidak dapat maka wawasan yang mereka dapat itu tidak hanya membaca, tapi mereka juga bisa memahami dan bisa mengetahui di sekitar mereka apa yang ada di dalam materi tersebut. Dalam penerapan basic learning, dalam membantu penjelasan materi induksi magnetik dengan cara teknik praktek, maka generasi Z bisa menggunakan basic learning karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dan mengurangi rasa bosan siswa jika menggunakan praktek ini, supaya siswa bukan hanya memahami konsep saja, tapi siswa juga harus mengetahui konsep dan hubungan dengan kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar. Jadi guru harus bisa memberikan sebuah masalah untuk siswa agar bisa dikembangkan dengan cara praktikum menggunakan peralatan yang ada di sekitar lingkungan rumah dan menganalisis masalah tersebut. Jadi siswa bukan hanya mengetahui prakteknya, tetapi juga mengetahui maksud dari praktek tersebut. Di sini, guru tidak harus menjelaskan dan memberikan PR seperti model pembelajaran dulu, tapi guru hanya memberikan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa dengan cara mempraktekkan setelah itu menganalisis. Monoton banget, Dan guru Nek. juga harus memahami terlebih dahulu permasalahan yang akan diberikan kepada siswa dan penilaiannya dengan beberapa aspek supaya siswa memiliki keinginan untuk memperoleh nilai tersebut. Baik, di sini ada yang ingin menyampaikan saran seperti apa? Baik, nama saya Alia Windasari dan Anes. Ya, Baik, Anes, menurut saya kamu menyampaikan materi itu terlalu monoton. Yang dimaksud monoton itu kamu baca sendiri gitu, nggak ada nada yang penyampaian notasi gitu. Jadi kalau kamu kayak ngejelasin hal kayak gitu tuh ya kayak sama aja kita baca sendiri, nggak ada penyampaian dari diri kamu sendiri. Jadi untuk kayak penyampaian hal kayak gitu tuh kayak presentasi loh, jangan kayak baca semua gitu. Kayak latar belakang intinya apa, terus karakteristik itu kayak mana, terus itu ada abad 21 itu gimana, dan media tentang di sekolah yang kamu teliti ini gimana gitu. Kalau kayak gitu tadi yang kamu jelasin kayaknya panjang banget, jadi kita itu yang pendengar kayak monoton dan kayak ya sama aja kita ngebaca gitu. Kalau kamu sebagai pemateri kayak gitu jadinya gabut dan orang nggak bisa ngerti apa yang kamu sampaikan. Makasih. ada lagi. Makasih ya Alia. Ya, sama-sama. Sama-sama belajar ya. Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya dan memberi saran, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.